Bukan keheningan orang yang sedang berpikir, melainkan keheningan seseorang yang baru saja menyadari bahwa versi Yesus yang selama ini menjadi landasan iman mereka kehilangan sesuatu yang sangat besar. Apa yang terkandung dalam naskah itu telah terkunci di dalam bayar-bayar abada di dataran tinggi Ethiopia selama hampir 2.000 tahun. Dijaga oleh para biarawan yang akan mati sebelum membiarkannya lenyap. Alkitab Ethiopia mengungkapkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Beberapa Injil rahasia yang mengubah segalanya. Dunia Barat tidak pernah dimaksudkan untuk membacanya. Dewan-dewan yang membentuk Alkitab Anda memastikan hal itu. Tetapi Ethiopia tidak pernah mematuhi dewan-dewan ayu. Dan apa yang bertahan dalam kanon 81 kitab mereka menggambarkan Yesus yang sangat berbeda dari yang diberikan kepada Anda. Jauh lebih menakutkan, lebih kuat, lebih kosmik. Ketika Gibson akhirnya mendengarnya secara lengkap, dia mengucapkan 4 kata yang memberitahu Anda segalanya. Ini mengubah segalanya. Alkitab, yang tidak pernah dimaksudkan untuk Anda baca. Begini masalahnya. Sementara agama Kristen lainnya sibuk memutuskan kitab mana yang harus disimpan dan mana yang dibuang, Ethiopia menyimpan semuanya. Itulah judul berita yang jarang diketahui kebanyakan orang. Pada abad keempat, dewan-dewan yang terdiri dari manusia duduk di ruangan dan memberikan suara tentang teks mana yang diilhami secara ilahi. Kitab-kitab yang menang menjadi Alkitab Anda. Kitab-kitab yang kalah diberi label berbahaya, ditarik dari peredaran, dan dalam banyak kasus dihancurkan secara fisik. 66 hingga 73 kitab. Itulah yang selamat dari pemotongan. Dan kebanyakan orang hanya berasumsi bahwa itu adalah keseluruhan cerita. Tidak, bahkan tidak mendekati. Gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia, salah satu institusi Kristen tertua di bumi, tidak pernah berpartisipasi dalam pemungutan suara itu. Kekristenan tiba di Ethiopia sebelum tiba di sebagian besar Eropa. Mereka bikin pendatang baru. Mereka adalah salah satu orang pertama di planet ini yang menyebut diri mereka pengikut Kristus. Dan karena Ethiopia dikelilingi oleh pegunungan dan gurun yang hampir tidak dapat dijangkau selama sebagian besar sejarah manusia, gereja Ethiopia berkembang dalam isolasi hampir total dari politik yang membentuk kembali kekristenan di Roma. Sementara dewan-dewan Romawi memperdebatkan Injil mana yang harus disimpan, para biarawan Ethiopia menyalin setiap teks yang beredar di antara orang-orang percaya paling awal. Setiap Injil, setiap penglihatan apokaliptik, setiap kisah tentang Kristus. Mereka tidak memilih-milih. Mereka melestarikan segalanya. Hasilnya, 81 kitab, 46 dalam Perjanjian Lama, 35 dalam Perjanjian Baru. Ditulis dalam GS, sebuah bahasa Semit kuno yang lebih tua dari bahasa Latin atau Yunani sebagai bahasa liturgi. Dan di antara kitab-kitab itu ada teks-teks yang dihapus sama sekali dari kekristenan Barat. Kitab Henov, Kitab Yobel, Kenaikan Yesaya, Masyafakan, Kitab Perjanjian, Dr. Ephraim Ishak di Princeton, salah satu sarjana terkemuka sastra GS, menghabiskan lebih dari 40 tahun bekerja dengan naskah-naskah ini. Dia pernah berkata bahwa pertama kali dia membandingkan kanon Ethiopia berdampingan dengan Alkitab Barat, dia merasa seperti telah membaca sebuah buku dengan setengah babnya disobek sepanjang hidupnya. Ini bukan catatan kaki. Ini bukan barang aneh. Ini adalah seluruh kerangka teologis yang bertahan hanya di satu tempat di bumi, diturunkan dari generasi ke generasi dalam bahasa yang dilupakan oleh sebagian besar dunia. Dan apa yang mereka katakan tentang Yesus, itulah bagian yang membuat Mel Gibson menghentikan ruangan. Jika ini sudah membuka sesuatu untuk Anda, tekan berlangganan dan aktifkan notifikasi karena kemana ini selanjutnya adalah alasan mengapa teks-teks ini dikubur sejak awal. Yesus Kosmik, yang mereka sembunyikan dari Anda. Jika Anda tumbuh dimanapun di dunia barat, Anda membawa gambaran spesifik tentang Yesus. Mata lembut, wajah tenang, jubah terurai, kulit terang, rambut terang, ekspresi lembut. Gambaran itu dilukis menjadi ada selama Renaissance Eropa. Para seniman membuat Yesus terlihat seperti orang-orang di sekitar mereka. Mudah didekati, akrab, aman. Sekarang, lupakan semua itu, setiap bagian darinya, karena naskah-naskah Ethiopia menggambarkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan begini, ini tidak halus.
Rambutnya memancarkan cahaya seperti wol murni yang terkena sinar matahari intens. Bukan warna, tetapi bahan, bercahaya, hidup, bersinar. Matanya menyala seperti api yang terperangkap dalam kristal. Dan mereka tidak menawarkan kenyamanan. Mereka menawarkan transparansi total. Ini adalah mata yang melihat segalanya. Melalui kepura-puraan, melalui kebohongan, melalui setiap dinding yang pernah Anda bangun di sekitar bagian-bagian diri Anda yang tidak ingin Anda periksa. Wajahnya lebih terang dari 1000 matahari yang terbakar sekaligus. Tidak hangat, tidak bersinar, tetapi menyala. Pancaran cahaya yang begitu intens sehingga teks-teks mengatakan bahkan malaikat di surga tertinggi berjuang untuk melihatnya secara langsung. Namun ada kedamaian di dalamnya yang menurut teks melampaui pemahaman manusia. Bukan karena kekuatannya tidak ada, tetapi karena kekuatannya begitu mutlak sehingga tidak perlu membuktikan apapun. Itu adalah ketenangan dari sesuatu yang dapat membongkar dunia dan hanya memilih untuk tidak melakukannya. Ketika dia berbicara, suaranya tidak merambat melalui udara seperti suara normal. Ia beriak melintasi dimensi. Lapisan-lapisan realitas yang biasanya tidak dirasakan manusia bergetar dengan setiap kata. Ketika dia bergerak, jalinan dunia itu sendiri merespons, membengkok dan bergeser seperti air yang diaduk oleh batu. Bahkan keheningannya memiliki bobot. Teks-teks menggambarkan kehadirannya sebagai sesuatu yang membentuk kembali ruang di sekitarnya, seolah-olah realitas itu sendiri menyadari apa yang ada di hadapannya dan menata ulang sebagaimana mestinya. Begini masalahnya. Teks-teks Ethiopia tidak bersifat puitis. Mereka menggambarkan dalam istilah paling harfiah yang diizinkan oleh bahasa mereka tentang makhluk yang begitu jauh melampaui manusia sehingga kata itu hampir tidak dapat diterapkan. Dr. Getachew Haile, yang mengkatalogkan naskah-naskah Ethiopia di Museum Hill selama lebih dari 3 dekade, menggambarkan membaca bagian-bagian ini sebagai sesuatu yang menakutkan dan indah dalam ukuran yang sama. Dia berkata, ini bukan Yesus dari sekolah minggu. Ini adalah sesuatu yang gereja, berat lepekin atau sengaja memelai untuk dilupakan. Ketika Mel Gibson ditunjukkan deskripsi ini berdampingan dengan lukisan Renaissance tentang Kristus, sosok pucat, tatapan lembut, gembala yang lembut, dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengatakan bahwa gambar barat itu tampak seperti gambar anak-anak tentang ledakan nuklir. Nyaman, akrab, dan sama sekali tidak memadai. Dia mengatakannya seperti cara seseorang berbicara ketika mereka baru menyadari bahwa versi cerita yang mereka besarkan kehilangan sebagian besar cerita. Sekarang, disinilah menjadi liar. Deskripsi Ethiopia ini cocok dengan kitab Wahyu hampir persis. Kakinya seperti tembaga yang dipoles, baru keluar dari tungku. Suaranya seperti suara gemuruh air terjun yang besar. Wajahnya bersinar seperti matahari dengan kekuatan penuh. Gambar-gambar itu muncul dalam kitab terakhir Alkitab Barat. Satu-satunya kitab yang selamat dari proses editorial dengan citra kosmiknya yang utuh. Tetapi dalam tradisi Ethiopia, itu bukan penjaqualian. Itu adalah dasar. Itulah bagaimana Yesus digambarkan sejak awal, bukan dalam satu penglihatan apokaliptik di akhir, tetapi di seluruh bagian. Gembala lembut kekristenan barat dan penguasa kosmik dari teks-teks Ethiopia seharusnya adalah orang yang sama. Mereka terasa seperti dua makhluk yang sama sekali berbeda. Dan kesenjangan itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari pilihan yang disengaja oleh orang-orang yang memutuskan bahwa satu versi Yesus lebih berguna bagi mereka daripada yang lain. Nubuat yang ditulis 300 tahun terlalu awal. Dari semua teks yang dilestarikan oleh para biarawan Ethiopia, tidak ada yang lebih berbahaya daripada kitab Henof. Dan alasan mengapa itu berbahaya tidak ada hubungannya dengan apa yang dikatakannya. Itu adalah kapan kitab itu ditulis, 300 tahun sebelum Yesus lahir. Renungkanlah, kitab ini yang disusun berabad-abad sebelum peristiwa-peristiwa perjanjian baru menggambarkan dengan detail yang jelas dan spesifik tentang seorang tokoh yang disebut anak manusia yang terpilih. Sebuah istana surgawi yang dikelilingi oleh sungai-sungai api. Malaikat-malaikat berlutut di hadapan sosok yang terbuat dari cahaya. Penghakiman terakhir di mana setiap makhluk hidup ditimbang dan diukur oleh makhluk dengan pancaran cahaya yang menakutkan. Ini bukanlah nubuat yang samar.
Ini adalah adegan naratif terperinci yang hampir identik dengan penglihatan dalam kitab Wahyu yang ditulis ratusan tahun kemudian. Sungai-sungai api di hadapan taste pemhakiman. Malaikat-malaikat gemetar di hadapan sosok yang begitu bercahaya sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Dan yang terpilih yang berbicara, dan ketika dia berbicara, orang-orang yang bersalah roboh dan orang-orang benar menangis karena pengakuan. Dan begini, para sarjana tidak membantah hubungan itu. Dr. George Nicholsburg di University of Iowa, yang menerbitkan komentar definitif tentang satu Henof, menyatakan dengan jelas bahwa gambaran wahyu tidak muncul begitu saja. Itu berasal dari tradisi apokaliptik yang sudah kuno. Akar terdalam dari tradisi itu adalah kitab Henof. Paralelnya bukan kebetulan. Itu adalah warisan. Tapi begini masalahnya. Selama kekristenan awal, Henof secara luas dibaca dan dikutip. Surat Yudas, yang ada di Alkitab Anda saat ini, secara langsung mengutip dari kitab Henof, bukan parafrase, tetapi kutipan kata demi kata langsung. Pikirkan tentang itu. Sebuah kitab yang dikutip di dalam Alkitab dinyatakan tidak cukup baik untuk berada di dalam Alkitab. Itu bukan teologi. Itu politik. Henof menggambarkan arsitektur langit dalam istilah yang terasa kurang seperti mitologi kuno dan lebih seperti seseorang yang mencoba menggambarkan fisika canggih tanpa kosakata untuk itu. Sifat waktu, asal-usul kejahatan, struktur realitas itu sendiri. Dan orang-orang yang mengeluarkan kitab ini dari Alkitab Anda tidak ingin Anda bertanya mengapa. Tetapi kitab Henof bahkan bukan teks yang paling membingungkan dalam kanon Ethiopia. Tidak sebanding. Bagaimana Yesus benar-benar sampai di sini? Kenaikan Yesaya. Inilah yang mengubah segalanya. Ini dalam arti yang paling harfiah adalah kisah tentang bagaimana Yesus tiba di bumi. Bukan kelahiran yang Anda tahu, bukan kandang, bukan bintang, bukan gembala, sesuatu yang jauh lebih aneh, jauh lebih tua, dan jauh lebih meresahkan. Teks itu menggambarkan Yesaya dibawa dalam perjalanan melalui 7 tingkat surga yang berbeda. Bukan tingkat metaforis, 7 lapisan struktural realitas yang sebenarnya ditumpuk satu di atas yang lain. Masing-masing lebih bercahaya, lebih luar biasa dari yang sebelumnya. Makhluk-makhluk dengan kecerahan sedemikian rupa sehingga manusia normal akan hancur hanya karena kedekatannya. Yesaya mengatakan dia merasakan kesadarannya sendiri diregangkan seperti pikirannya diperluas hanya cukup untuk menampung apa yang dilihatnya dan masih hampir tidak bisa mengikuti. Di tingkat tertinggi, di luar segalanya, dia melihat yang terkasih, sosok cahaya dan kekuatan, begitu jauh melampaui apapun di bawahnya sehingga kata Tuhan terasa seperti pernyataan yang meremehkan. Setiap makhluk di setiap surga di bawahnya tunduk tanpa diperintahkan. Itu tidak disengaja seperti gravitasi. Dan kemudian yang terkasih mulai turun. Apa yang terjadi selanjutnya terasa kurang seperti kitab suci kuno dan lebih seperti pengarahan rahasia tentang operasi yang tidak pernah dimaksudkan untuk dipublikasikan. Ketika Kristus bergerak turun melalui masing-masing dari 7 surga, dia dengan sengaja melepaskan pancaran cahayanya. Lapis demi lapis, dia meredupkan kemuliaannya. Bukan karena dia kehilangan kekuatan, tetapi karena tingkat realitas yang lebih rendah tidak dapat menahan kehadiran penuhnya. Dia menyesuaikan dirinya dengan keterbatasan setiap dimensi yang dia lewati. Pada saat dia mencapai surga terendah, para malaikat tidak mengenalinya. Mereka menatapnya dan tidak melihat apapun. Sang pencipta seluruh kerangka keberadaan sedang melewati domain mereka. Mereka tidak tahu. Pada saat dia tiba di bumi, seorang bayi yang baru lahir di Bethlehem, dibungkus kain, terbaring di jerami, penyembunyiannya total. Makhluk dengan kekuatan kosmik tak terbatas dikompresi ke dalam tubuh bayi yang tak berdaya. Para malaikat di setiap surga sedang menyaksikan. Mereka yang tidak mengenalinya saat turun sekarang menatap bumi, bingung, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dan di palung makan di kota terpencil di tepi dunia yang dikenal, arsitek dari semua realitas menangis minta susu. Renungkanlah. Ketika Gibson mendengar bagian ini dibacakan secara lengkap, setiap tahap penurunan, setiap peredupan, ketujuh surga secara berurutan, ruangan menjadi benar-benar hening. Bukan jeda sopan, tetapi 1 menit penuh keheningan, jenis yang memenuhi ruangan seperti air memenuhi wadah, menekan ke setiap sudut. Dia mencondongkan tubuh ke depan, siku di lutut, menatap lantai.
Sarjana yang membacakan kemudian mengatakan dia tidak yakin Gibson telah mendengarnya selesai. Kemudian Gibson duduk kembali, menghela napas perlahan, dan dengan suara yang lebih pelan dari apapun yang dia gunakan sepanjang hari, berkata, "Itulah cerita yang benar-benar perlu didengar dunia. Bukan promosi, bukan refleks produser." Dia mengatakannya seperti cara seseorang mengatakan sesuatu ketika mereka telah memahami sesuatu yang tidak dapat mereka temukan kembali dan tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka seharusnya memahaminya. Para biarawan Ethiopia tidak menciptakan kisah ini. Mereka hanya menolak untuk membuangnya. Tetapi apa yang dilestarikan oleh para biarawan itu tentang kata-kata Yesus sendiri, itulah bagian yang menjelaskan dengan tepat mengapa semua ini dikubur. Kata-kata yang mereka hapus. Alkitab Ethiopia tidak hanya menggambarkan Yesus secara berbeda. Ia mengutipnya secara berbeda, dilestarikan dalam teks-teks seperti Masyafakadan, Kitab Perjanjian. Ada ucapan-ucapan yang diatribusikan kepada Yesus yang tidak pernah muncul dalam Alkitab Barat manapun. Bukan karena terbukti salah, bukan karena para sarjana menentukan bahwa itu palsu. Mereka hanya tidak dipilih. Ditinggalkan di lantai ruang pemotongan oleh orang-orang yang memiliki otoritas untuk memutuskan apa yang akan dan tidak akan didengar dunia. Dan begini, ketika Anda membacanya, Anda segera mengerti mengapa. Dalam satu bagian, Yesus memberitahu pengikutnya bahwa mereka tidak terbuat dari debu. Dia memberitahu mereka bahwa mereka adalah anak-anak cahaya. Kalimat tunggal itu meledakkan segalanya. Karena jika setiap manusia adalah anak cahaya, jika setiap orang membawa fragmen langsung dari yang ilahi, maka seluruh aparatus runtuh. Para imam, uskup, paus, ritual, bangunan, hierarki, setiap struktur yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara manusia dan Tuhan menjadi tidak perlu. Anda tidak perlu seseorang untuk menghubungkan Anda dengan sesuatu yang sudah ada di dalam diri Anda. Teks-teks Ethiopia menggambarkan keselamatan bukan sebagai transaksi, bukan sebagai hadiah yang dibagikan oleh personel yang berwenang, tetapi sebagai kebangkitan. Anda tidak diselamatkan dengan pergi ke bangunan yang tepat dan melakukan ritual yang tepat. Anda diselamatkan dengan bangun terhadap apa yang sudah Anda ada. Karajan Surga, Menurat teks-teks ini, bukanlah tempat yang Anda tuju ketika Anda mati. Itu adalah keadaan kesadaran yang dapat Anda akses saat ini juga. Sementara Anda masih bernapas, masih berjalan, masih hidup di dalam tubuh ini. Nanti, bukan setelah Anda mendapatkannya. Sekarang, jika Tuhan ada di dalam setiap orang, maka setiap orang adalah imam mereka sendiri. Jika kerajaan surga dapat diakses saat ini juga, tidak ada alasan untuk menunggu, tidak ada alasan untuk mematuhi, tidak ada alasan untuk membayar persepuluhan kepada organisasi yang mengklaim memegang kunci sesuatu yang sudah Anda miliki. Dr. Kirsten Stebner Peterson, yang menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari tradisi ortodoks Ethiopia, menggambarkan bagian-bagian ini sebagai ajaran paling radikal yang diatribusikan kepada Yesus dalam tradisi kanonik manapun, menantang tidak hanya doktrin, tetapi seluruh model ekonomi dan politik agama yang terorganisir. Ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi kekristenan pada abad keempat, ia membawa pola pikir imperial. Kesatuan berarti kendali. Kendali berarti standarisasi. Setiap teks yang menyarankan bahwa individu dapat mengakses Tuhan secara langsung tanpa mediasi institusional bukanlah ancaman teologis. Itu adalah ancaman struktural terhadap kekuasaan itu sendiri. Dan orang-orang di ruangan itu tahu persis apa yang mereka lakukan. Kitab Hanov hilang. Kinaikin Yesaya diberi label apokrifa, Masyafakadan Daikaber. Apapun yang membawa aroma akses ilahi langsung secara sistematis dihilangkan dari kanon barat. Tidak diperdebatkan, tidak didiskusikan dengan publik, hanya dihapus secara diam-diam oleh orang-orang di ruangan yang membuat keputusan untuk seluruh umat manusia. Ini bukan sekadar hajat. Ini bukan ambiguitas. Ini adalah teks-teks yang mengancam akan membuat setiap uskup, setiap paus, setiap penjaga gerbang antara seseorang dan Tuhan menjadi sepenuhnya berlebihan. Dan orang-orang dengan kekuasaan untuk menghapusnya melakukan hal itu secara sadar, sengaja, dengan pengetahuan penuh tentang apa yang mereka kubur. Penguasa kosmik dari api dan cahaya menjadi gembala yang lembut. Makhluk yang suaranya mengguncang dimensi menjadi sosok kenyamanan yang tenang.
Pembebas yang datang untuk membangunkan manusia menjadi guru moral yang terutama menginginkan orang-orang bersikap baik satu sama lain. Tetapi Ethiopia berada di luar jangkauan mereka. Biara-biara yang diukir di tebing yang hanya dapat diakses dengan tali. Para biarawan yang tidak tertarik pada politik Romawi. Satu pekerjaan. Melestarikan teks-teks. Hampir 2000 tahun. Setiap generasi. Kahaya lilin, menailan dengan tangan, huruf demi huruf dalam bahasa yang dilupakan oleh seluruh dunia. Yang masih ada saat ini. Naskah-naskah yang mereka jaga mengandung peringatan tentang apa yang akan terjadi. Mereka memperingatkan bahwa generasi mendatang akan menciptakan gambar Kristus yang membawa orang menjauh dari kebenaran. Mereka meramalkan bahwa umat manusia akan menyembah simbol daripada kehadiran hidup di baliknya. Mereka memperingatkan bahwa orang akan membangun berhala dari imajinasi dan menyebutnya Tuhan. Lukisan Renaissance mengubah Yesus menjadi orang Eropa pucat. Mega gereja mengubah ibadah menjadi hiburan. Kebangkitan kosmik digantikan oleh moralitas yang nyaman. Peringatan itu tidak terdengar seperti nubuat. Itu terdengar seperti laporan berita yang diajukan 2000 tahun sebelumnya. Saat ini, ketika Anda mendengar ini, naskah-naskah itu masih ada, terkunci di biara-biara batu yang dipotong di sisi tebing Ethiopia. Beberapa hanya dapat diakses dengan satu tali yang tergantung di atas jurang 300 kaki. Dijaga oleh para biarawan yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka hanya untuk melestarikannya. Pria-pria yang bangun sebelum fajar, berdoa sampai lutut mereka sakit, dan kemudian duduk di cahaya lilin, menyalin teks huruf demi huruf, dalam bahasa yang ditinggalkan dunia lain berabad-abad yang lalu. Mereka tidak melakukannya untuk uang. Mereka tidak melakukannya untuk perhatian. Mereka tidak melakukannya karena ada yang melihat. Mereka melakukannya karena mereka percaya kata-kata ini hidup dan bahwa dunia pada akhirnya akan datang mencarinya. 81 Kitab. Seorang Yesus yang sangat berbeda dari versi barat sehingga ketika Mel Gibson pertama kali mendengar halaman-halaman itu dibacakan dengan suara keras, dia menghentikan sarjana itu di tengah kalimat dan duduk dalam keheningan. Penguasa kosmik masih ada di halaman-halaman itu. Penurunan 7 surga masih ada di sana. Ajaran anak-anak cahaya masih ada di sana. Setiap kata yang dihapus dari Alkitab Anda masih ada di Alkitab mereka. Di suatu tempat saat ini di sebuah biara yang diukir di permukaan tebing yang tidak ditunjukkan oleh kebanyakan peta. Seorang Byron duduk dalam kegelapan menailan kata-kata yang sama yang disalin oleh pendahulunya dan pendahulunya sebelum dia selama 2.000 tahun berturut-turut. Dia tidak pernah mendengar tentang dewan-dewan yang memutuskan Alkitab Anda. Dia tidak tahu apa yang dihapus atau mengapa. Dia hanya tahu bahwa dia diberi sesuatu untuk dilindungi dan dia akan mati melindunginya. Satu-satunya hal yang berdiri di antara Anda dan teks-teks itu adalah hal yang sama yang selalu berdiri di sana. Keputusan yang dibuat orang lain sejak lama bahwa Anda tidak seharusnya membacanya. Jika ini mengubah cara Anda melihat Alkitab, tinggalkan komentar dan beritahu saya bagian mana yang paling menghantam Anda. Deskripsi Yesus kosmik, penurunan 7 surga, atau ajaran anak-anak cahaya. Saya membaca CD App 1. Tekan berlangganan dan aktifkan notifikasi karena video berikutnya akan lebih dalam lagi tentang apa lagi yang dihapus dari teks-teks yang tidak pernah seharusnya Anda lihat. Klik video yang ada di layar Anda sekarang.